Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Ayanda dan Bunda semua? Alhamdulillah luar biasa. Saya senantiasa mendoakan panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan sukses selalu. Kali ini kita bertemu untuk pengorganisasian pembelajaran. Kalau kemarin ketika kita mau menyusun KUSP, itu kan kita menyusun dulu ya, visi, misi, dan tujuan pendidikan, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, sekarang pengorganisasiannya di kurikulum operasional satuan pendidikan atau KUSP PAUD. Apa saja ya, yang ada di pengorganisasian pembelajaran? Teman-teman semuanya, apakah panjenengan semua sudah membuat tujuan pembelajaran setelah membuat visi, misi, dan tujuan pendidikan? Alhamdulillah kalau sudah ya. Nah sekarang, isi dari pengorganisasian pembelajaran adalah satu, intrakurikuler. Kegiatannya dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam CP atau capaian pembelajaran. Yang di PAUD ada 3 ya. 1 nilai agama dan budi pekerti, 2 jati diri, 3 dasar-dasar literasi, sains, matematik, teknologi, rekayasa, dan seni. Jadi istilah baru. Kalau kemarin itu pertama-tama diluncurkan itu kan dasar-dasar literasi dan STEM. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan diganti menjadi dasar-dasar literasi, sains, matematika, teknologi, rekayasa, dan seni. Dan yang kedua nanti ada ekstrakurikuler, yaitu sarana untuk mengeksplor keterampilan anak sesuai bakat dan minatnya. Jadi di PAUD kalau ada kurikuler nanti disampaikan atau ditulis. Kemudian rencana pembelajaran. Ini kita akan mengatur beban belajarnya, asesmennya ada di sini. Kemudian yang terakhir adalah pendampingan dan evaluasi juga pengembangan profesi guru. Nah, kita lanjut saja ya. Langsung apa itu di pembelajaran intrakurikuler. Jadi Bapak dan Bunda, Yanda dan Bunda semuanya, ketika kita mau menyusun pembelajaran intrakurikuler yang akan kita masukkan dalam KUSP, pertama harus kita siapkan dulu topik. Siapkan topik 1 tahun. Topik ini yang membuat satuan pendidikan, guru bersama tim pengembang kurikulum. Jadi ini kewenangan dari satuan pendidikan ya. Kalau kewenangan dari pusat atau Kemdikbudristek itu kan capaian pembelajarannya. Nah, kalau topik ini yang membuat tujuan pembelajaran, topik, visi, misi, tujuan pendidikan itu adalah kewenangan satuan pendidikan. Topik di sini diharapkan yang dekat dengan anak, yang sesuai dengan kebutuhan anak dan kontekstual ya. Jadi sehingga ada kebermaknaan ketika kita aktualisasikan dalam kegiatan pembelajaran. Baik, saya memberi contoh satu, yaitu misalnya di semester 1 saya pakai topiknya lingkungan sekolahku. Nah, karena kan tahun ajaran baru ya, jadi saya pakai lingkungan sekolahku. Di situ nanti subtopiknya ada sekolah baru, terus ada HUT RI di sekolahku karena di bulan habis Juli awal masuk kan di Agustus ada HUT RI. Nah, di sini saya masukkan penguatan profil Pancasila di HUT RI ya. Kemudian aku anak sehat dan sebagainya. Ini nanti yang mengembangkan panjenengan. Sebanyak apa atau sedikit apa topik yang dipakai itu panjenengan semua yang tahu dan tentunya harus disesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah, ini di semester 1 alokasi waktunya 17 minggu. Terus contoh yang kedua yaitu di semester 2 saya pakai alam semesta. Di sini saya ngambil Hari Bumi karena di bulan April kan ada Hari Bumi ya. Di sini penguatan profil Pancasila atau mungkin saya kebetulan di bulan April juga ada Hari Kartini, penguatan profil Pancasilanya saya taruh di Hari Kartini. Monggo silakan ini dikembalikan ke satuan pendidikan ya. Tapi yang perlu diketahui dalam PAUD minimal ada 2 tema
ada 2 tema dalam kegiatan penguatan profil Pancasila dalam 1 tahun. Jadi monggo pilih. Kalau tadi di semester 1 itu kan sudah HUT RI itu saya pakai tema Aku Cinta Indonesia. Makanya di semester 2 saya pakainya Hari Bumi, di mana nanti temanya Aku Sayang Bumi. Jadi di Hari Kartini saya tidak pakai di penguatan profil Pancasila. Jadi ini saya kembalikan ke panjenengan ketika bagaimana panjenengan membuat sub-sub topiknya yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan anak dan kejadian-kejadian yang sedang terjadi atau di lingkungan sekolah panjenengan. Nah, ini di alam semesta saya taruh di semester 2 sama alokasinya 17 minggu. Jadi ini contoh ya. Jadi panjenengan nanti misalnya topiknya 1 lingkungan sekolah, terus subnya ini, subtopiknya. Terus kedua apa? Subtopiknya ini. Terus di semester 2 topiknya ini, subnya ini, topiknya ini, subnya ini. Ini nanti disesuaikan dengan apa ya? Guru dan tim pengembang kurikulum untuk menyusun dalam 1 tahun. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran ekstrakurikuler. Ini kalau memang di PAUD atau di TK panjenengan ada, silakan ditulis. Kalau di TK saya kan ada ekskulnya atau ekstrakurikuler, yaitu ada berenang, menari, drum band, dan melukis. Formatnya bebas nanti panjenengan membuatnya. Boleh dipakai kolom-kolom misalnya nomor, terus kemudian kegiatan, teralokasi waktu. Jadi di sini nomor 1 misalnya berenang, ekstrakurikulernya alokasi waktunya dilakukan setiap hari Sabtu, misalnya gitu ya. Terus menari, drum band, nomor 2 menari, nomor 3 drum band, nomor 4 melukis, seperti itu dilakukannya hari apa gitu. Tapi kalau di sekolah kami itu kita fullkan jadi 1 di hari Sabtu itu memang khusus untuk ekskul. Jadi kegiatan pembelajaran intrakurikulernya itu Senin sampai Jumat, tapi di hari Sabtu itu khusus untuk pembinaan diri, yaitu kegiatan ekskul. Ini nanti monggo panjenengan yang mengemas, panjenengan yang memikirkan untuk pengelolaannya, pengorganisasiannya. Selanjutnya kalau sudah, ada pertanyaan, Bunda kalau mulok bagaimana gitu. Kalau muloknya apa? Misalnya muloknya setiap hari Rabu pakai bahasa Jawa. Jadi muloknya ya diintegrasikan saja ke kegiatan intrakurikuler, maaf. Jadi kalau misalnya setiap Rabu memakai bahasa Jawa, itu diintegrasikan saja dalam kegiatan intrakurikuler. Tapi kalau misalnya muloknya ingin mengenalkan budaya tari Jawa, karena saya kebetulan tinggalnya di Jawa ya, atau musik gamelan dan sebagainya, itu diintegrasikan saja ke eskul. Jadi nanti kita nggak ada berdiri sendiri, tapi di mana bisa kita integrasikan di intrakurikuler apa di ekstrakurikuler. Jadi seperti itu ya Bunda ya. Kemudian selanjutnya adalah rencana pembelajaran. Di sini maksudnya rencana pembelajaran dalam 1 tahun. Jadi kita membuatnya sudah dalam kegiatan 1 tahun. Isinya apa? Ini CP, elemen CP, topik yang kita buat tadi, dan tujuan pembelajaran yang sudah kita terjemahkan dari CP. Jadi nanti juga formatnya ini bebas ya, tidak ada yang baku, jadi bebas panjenengan bagaimana menyusunnya supaya mudah diingat, mudah untuk pengorganisasian itu monggo. Misalnya dibuat kolom seperti ini ya, nomor, terus kemudian lajur berikutnya CP, terus lajur berikutnya topik, terus terakhir itu tujuan pembelajaran. Jadi nanti CP-nya dituliskan. CP-nya kan ada 3 ya. Tadi sudah saya sebutkan ya, nilai agama dan budi pekerti, elemennya apa, redaksinya itu enggak. Kalau CP itu kan given ya, pemberian dari Kemendikbudristek, sifatnya mengikat, tidak boleh dirubah redaksinya atau ditambahi, tidak boleh. Jadi itu yang kita pakai. Jadi nanti CP-nya nilai agama budi pekerti, elemennya itu jenengan salin ditempel di situ di bawahnya. Kemudian jati diri itu apa? Terus dasar-dasar literasi dan
Sains, matematika, teknologi, rekayasa seni itu apa. Terus di lajur berikutnya yang ketiga, tadi kan nomor, terus CP, elemen CP, kemudian yang ketiga yaitu topik. Topiknya yang sudah panjenengan buat selama 1 tahun itu dituliskan di sini ya. Terus tujuan pembelajarannya juga jenengan tuliskan selama 1 tahun. Kalau tujuan pembelajaran kan kita membuatnya sudah 1 tahun ya. Jadi kita tuliskan di kolom keempat. Jadi seperti itu. Di sini apa itu namanya? Tujuan pembelajaran itu dibuat sendiri oleh satuan pendidikan dengan menerjemahkan capaian pembelajaran dengan didasari karakteristik, visi, misi, dan tujuan pendidikan. Jadi itu ya, kemarin di beberapa hari yang lalu itu kan kita sudah belajar membuat bagaimana analisis karakteristik, bagaimana membuat visi, misi, dan tujuan pendidikan, juga tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang sudah dihasilkan itu ditaruh di sini. Kemudian selanjutnya adalah pengaturan beban belajar. Apa saja isinya pengaturan beban belajar? Di sini adalah beban belajar yang digunakan yaitu sistem reguler sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Jadi struktur kurikulum itu juga kewenangan pusat ya. Kita juga tidak boleh apa itu namanya merubah. Kemarin ketika saya memberi bimtek kepada teman-teman fasilitator atau pelatih ahli sekolah penggerak angkatan 2 itu ada yang bertanya, mungkin beliaunya masih memakai apa itu nama salinan yang lama. Bunda, terteranya 900 menit untuk PAUD, tetapi memang ini dinamis ya, selalu berubah ya. Yang terakhir di final salinan itu sudah berganti menjadi 1050 menit. Jadi di sini misalnya kita buat kolom ya, kita buat kolom misalnya nomor, terus kelompok, terus jam garis miring atau garing harian, terus jam garis miring mingguan. Isinya seperti itu. Jadi nomor 1 kelompok B hariannya itu 3,5 jam per hari. Karena kenapa? Di mingguan diterangkan ya. Karena di sini 5 hari belajar, jadi sampai Jumat. Seperti itu, Sabtunya libur. Kalau memang 6 hari ya ditulis kelompok B 3 jam garing per hari, terus 1050 menit per minggu dalam kurung 6 hari belajar. Seperti itu. Jadi nanti panjenengan sendiri ya yang mengatur. Terus pun seandainya ini kita buat untuk sekolahan, berarti kan kita kelompok A-nya juga disebutkan di sini, silakan. Kelompok A juga sama waktunya yaitu 1050 menit. Jadi ketika kita yang membedakan ketika kita membuat kegiatan pembelajaran itu grade-nya aja yang diturunkan. Jadi seperti itu ya. Kemudian adalah pendampingan, evaluasi di sini, terus pengembangan profesi. Saya beri contoh juga, misalnya kolomnya dibuat gini, nomor, nama kegiatan, nama kegiatan atau nama program, monggo silakan ya. Terus alokasi waktu, terus ada keterangan. Bisa panjenengan bisa jadi 2 ya. Pendampingan pendampingan evaluasi di situ. Misalnya contohnya supervisi pembelajaran. Alokasi waktunya apa? 1 kali sebulan. Keterangannya apa? Supervisi pembelajaran dilakukan sesuai dengan program supervisi. Terus apalagi pendampingan evaluasi itu di situ. Jangan tuliskan. Terus kemudian contoh yang pengembangan profesi, contohnya seperti ini. In-house training, alokasi waktu 3 kali sebulan, keterangan. Nah, ini jangan terangkan. Kemudian mungkin pengembangan profesi ketika teman-teman diberi kesempatan untuk ikut workshop, seminar, diklat, atau pelatihan, ya ditulis aja di sini. Workshop, garis diklat, garis pelatihan, dilakukan misalnya 6 bulan sekali, berarti 1 semester sekali. Keterangan disesuaikan dengan keadaan, kondisi, atau waktu pelatihan yang ada di kabupaten kota misalnya. Atau mungkin sengaja karena ada sesuatu yang baru, panjenengan tidak mau ketinggalan, diikutkan di luar, tidak apa-apa. Jadi ini kepala sekolah nanti ikut mengatur di sini.
Dan terakhir adalah assessment ya. Assessment di sini masih sama dengan di kurikulum 2013 ya yang kita gunakan, karena assessment di sini asesmen capaian dilakukan setiap hari selesai kegiatan pembelajaran. Yang dipakai masih sama, yaitu checklist, hasil karya, catatan anekdot, observasi, foto berseri. Kalau memungkinkan portofolio juga boleh ya. Dan terakhir, ketika kumpulan dari asesmen ini kita simpulkan, lalu kita narasikan, kita masukkan ke laporan atau rapot yang akan kita bagikan 6 bulan sekali. Jadi seperti itu ya di pengorganisasian pembelajaran. Jadi nanti di KOSP isinya yaitu 1 cover, 2 lembar pengesahan. Kalau sekolah penggerak harus disahkan oleh Dinas Pendidikan ya karena punya stempel. Kalau teman-teman yang tidak ikut sekolah penggerak, maksudnya pakai IKM itu ya monggo lebih kuatnya di dinas karena ada stempelnya ya. Kalau memang di dinas kabupaten kota itu mempunyai kebijakan lain, misalnya cukup untuk lembar pengesahan kabit saja, ya silakan monggo. Ini sesuai dengan kebijaksanaan kabupaten kota sih. Terus setelah lembar pengesahan ada kata pengantar yang ditulis oleh kepala sekolah. Terus yang selanjutnya adalah daftar isi. Kemudian baru isinya apa saja? Yaitu analisis karakteristik lingkungan kemarin yang kita bahas ya. Kita analisis itu lingkungan sekolah, sosial budayanya, terus siswanya, orang tua wali muridnya, dan kemudian juga gurunya. Lebih lengkap lagi juga pendanaannya. Pendanaannya itu dari mana? Apakah BOP saja atau BOP dan donatur? Apa BOP, donatur dan iuran dari orang tua wali murid dalam hal ini yang sering kita sebut SPP itu kita jelaskan. Kemudian kalau kita sudah membuat analisis karakteristik, selanjutnya adalah kita buat visi. Kemarin sudah ya. Terus kemudian kita membuat misi, yaitu cara kita untuk mencapai visi, dan terakhir kita buat tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu baru isinya pengorganisasian pembelajaran yang hari ini kita bahas ya, yaitu ada pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, terus rencana pembelajaran, terus pengorganisasian beban belajar, pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesi, assessment. Nah, ini ada isinya. Dan yang terakhir adalah nanti tolong dilengkapi dengan lampiran. Nah, untuk lampiran pembahasannya akan saya bahas di hari berikutnya ya, di hari berikutnya, karena nanti lampiran itu kita akan mulai dari awal membuat program tahunan itu yang dimasukkan itu apa saja. Nanti akan saya bantu. Terus untuk membuat jadwal pembelajaran itu bagaimana? Terus untuk membuat kalender pendidikan sekolah itu bagaimana? Terus untuk membuat, karena lampirannya itu kan isinya itu ya, program tahunan, terus jadwal pembelajaran, kaldik, kalender pendidikan sekolah, terus kemudian ada peta konsep. Nanti saya akan bantu panjenengan bagaimana membuat peta konsep yang akhirnya kita nanti akan membuat RPP, karena nanti di lampiran ini peta konsep sama RPP itu dilampirkan. Terus kemudian yang terakhir assessment dan SOP. Kalau SOP itu sudah berkali-kali saya sudah membahas. Kalau panjenengan ingin tahu boleh scroll di bawah ya, itu SOP. Atau mungkin nanti saya bantu deh cara membuat SOP satu saja, nanti panjenengan bisa mengembangkan SOP lainnya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, Yanda dan Bunda, itu yang bisa saya sharingkan. Oh iya, 2 hari lagi kan akan ini ya, kita masuk ke Hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan setelah Idul Fitri mungkin saya akan berbagi lagi, yaitu tentang bagaimana menyusun lampiran untuk hari Idul Fitri. Kita libur dulu ya, kita
kita menikmati hari besar itu. Karena kita akan silaturahmi dengan saudara, tetangga dan sebagainya. Ini mudah-mudahan pandeminya benar-benar sudah out ya dari kita, paling enggak minimal lah, sehingga kita tidak mengurangi kekusukan kita ketika nanti kita ikut sholat Idul Fitri. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan selalu pesan saya apabila bermanfaat, tolong di-share, dibagikan. Ilmu kita jangan berhenti di sini, karena ketika kita banyak belajar dan berbagi ilmu pengetahuan kita akan bertambah dan bertambah. Dan saya juga dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kemarin, hai Madiun yang sudah bergabung dengan kami untuk sinau bareng, karena beliau lolos di sekolah penggerak jadi ingin memperdalam. Jadi kemarin sinau bareng sengaja ke sekolah saya selama 3 hari. Ada ibu pengawas juga, yaitu Bu Ulfa dari Madiun, ada Pak Anang dari TK Mutiara Bunda beserta guru-gurunya. Terima kasih untuk teman-teman lainnya, tidak bisa saya sebutkan di sini ya. Ada juga dari kemarin itu Bu Karin, terima kasih dari TK Pembangunan Jaya Bintaro, Tangerang Selatan, yang juga sudah mengundang saya, juga ikut gabung TK Pembangunan Jaya dari Sidoarjo juga. Terima kasih, pokoknya semuanya terima kasih atas supportnya, karena support panjenengan begitu luar biasa kepada saya. Saya akan selalu akan berbagi yang terbaru tentang kepautan. Semoga panjenengan bisa mengikutinya dan bisa menambah wawasan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.